Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbisayatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Hadirin rahimakumullah, judul khutbah yang akan kami sampaikan adalah infak sebagai jalan rezeki. Infak berasal dari bahasa Arab yang artinya asalnya adalah anfaqo, yaitu menginfakkan sebagian dari rizki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jalan untuk rezeki adalah dengan berinfak kita, rezeki harta kita tidak berkurang, bahkan akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan. Sedangkan rizki itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Yang non materi termasuk kesehatan, ilmu, termasuk hidayah, yang semuanya kita upayakan dengan cara yang halal dan untuk kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hafizakumullah, sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka dengan berinfak kita mendapat kebahagiaan dunia dengan keberkahan dan kebahagiaan akhirat dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami karuniakan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Berinfaklah bagi muslim sebelum datang kematian. Jangan semua hartanya ditumpuk-tumpuk untuk ahli waris dan belum tentu akan bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia adalah sifatnya sementara.
karena ia akan binasa. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika shawaba wa khairun amala. Dan amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik ganjarannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ada sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Ketika Sya'ban akan menjumpai kematian, menjumpai sakratul maut, ia mengucapkan 3 penyesalan. Penyesalan yang pertama, ada 3 penyesalan yang terkait dengan infak, ada 2. Yang pertama adalah kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak yang baru? Yang kedua, aduh, kenapa tidak semua? Itu disaksikan oleh istrinya Sya'ban. Kemudian istri Sya'ban tidak mengerti apa yang dimaksud itu. Istri Sya'ban menanyakan kepada Rasulullah, apa maksudnya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab bahwa setiap seseorang akan menjumpai kematian, maka ditunjukkan semua amal baiknya dan amal buruknya. Ketika Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru? Ketika itu Sya'ban sedang menuju ke masjid dengan mengenakan baju yang baru dan jaket yang lama. Beberapa langkah menuju masjid, Sya'ban menjumpai seseorang yang sedang kedinginan mau menuju ke masjid. Lalu Sya'ban mengenakan ke orang tersebut dengan jaketnya yang lama. Lalu yang kedua, kenapa tidak semua? Ketika Sya'ban akan sarapan pagi dengan sepotong roti dan segelas susu, ketika itu datang seorang musafir, sudah 3 hari dia tidak makan. Lalu dari susu dan roti tersebut dibagi 2 oleh Sya'ban dan makan bersama-sama dengan musafir. Ganjaran dari infak Sya'ban seperti itu begitu besar, tapi dia menyesali, kenapa tidak yang baru, baju yang baru aku berikan kepada orang yang sedang kedinginan tadi? Kenapa aku tidak berikan semua makanan kepada musafir yang sudah 3 hari tidak makan? Tentunya itu lebih baik lagi, lebih besar lagi ganjarannya. Hadirin hafizakumullah, berinfak dengan ikhlas dan baik semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka Allah menjanjikan akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a samabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian dengan ayat lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, niscaya Allah akan menggantinya. Terkait dengan ayat tersebut, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mi yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani
tidaklah para hamba di pagi hari melainkan turun malaikat-malaikat ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, lalu satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti munsikan talafa. Lalu malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikan kebinasaan harta orang-orang yang tidak berinfak. Ada kisah waktu itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, sepasang suami istri yang rajin bersedekah, dan ia orang yang beriman tapi dia orang miskin, lalu datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk minta didoakan agar ia menjadi orang kaya. Lalu kemudian Nabi Musa mendoakan sesuai dengan permintaannya. Kemudian Allah mengabulkan dan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada pasangan tersebut, dan diberikan kekayaan hanya untuk 1 tahun saja. Setelah 1 tahun akan dimiskinkan kembali. Pasangan tersebut dengan senang hati dan kemudian mereka bercocok tanam dan berniaga, dan akhirnya ia menjadi orang kaya. Karena diberikan hanya untuk 1 tahun kekayaannya, maka dia infakkan lagi kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada yang membutuhkannya. Dan kemudian ia membangun rumah singgah khusus para musafir. Jika nanti musafir datang akan dijamu dan dilayani. Setahun kemudian rumah singgah masih kokoh. 2 pasangan masih sibuk melayani para musafir yang datang. 2 pasangan tersebut tetap masih dalam keadaan kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Allah, bukankah engkau memberikan kekayaan kepada kedua pasangan tersebut hanya untuk 1 tahun? Lalu Allah menjawab, aku malu kepada pasangan tersebut yang dengan ikhlas dan berimpak kepada yang lain, kepada para musyafir. Aku malu mencabut kekayaannya. Bahkan aku menyalurkan rezekinya tanpa mengurangi dan menjadi miskin. Hadirin hafizakumullah, dari kisah ini kita jadikan ibrah, jadikan pembelajaran buat kita semua. Mari kita infakkan sebagai harta kita di jalan Allah untuk pendidikan agama, untuk pesantren Al-Quran dan lembaga lainnya yang membutuhkan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du,
Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.